Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan, masih dalam modul struktur beton lanjutan. Kali ini saya akan melanjutkan bahasan dari modul sebelumnya. Kita masuk ke modul keempat. Kita masih membahas tentang cara memberikan ataupun menghitung penulangan pada suatu struktur plat datar atau flat plate, terutama dengan metode desain langsung atau direct design method. Metode ini tercantum ataupun disebutkan dalam SNI 2847 2019, yaitu di pasal 810. Jadi sobat struktur bisa juga mengacu ke pasal ataupun SNI tersebut, begitu ya. Nah, karena di pertemuan sebelumnya atau modul ketiga, saya sudah membahas bagaimana cara menentukan koefisien momen pada sistem plat datar ini, maka saya akan langsung menggunakan apa yang sudah kita turunkan dalam modul sebelumnya. Jadi sedikit mengulang tentang sistem plat datar atau flat plate. Ini terdiri dari plat yang tertumpu langsung pada kolom tanpa adanya penebalan panel ataupun kepala pada kolom. Jadi kita lihat di bagian ini, kita lihat bahwa kolom langsung bertemu dengan plat tanpa adanya penebalan di sekitar plat tersebut, pertemuan plat dan kolom tersebut. Nah, sehingga potensi kegagalan struktur terbesar adalah akan timbulnya geser pons ataupun geser dua arah yang akan menghasilkan tegangan tarik diagonal. Jadi potensi kegagalannya akan muncul di sekitaran pertemuan plat dan kolom tersebut, begitu ya. Jadi kita harus cek geser di bagian pertemuan tersebut. Sebagai akibat tidak adanya penebalan panel dan kepala kolom, maka dibutuhkan ketebalan plat yang lebih besar. Ya, sudah pasti bahwa kalau kita tidak memberikan penebalan ataupun yang disebut dengan drop panel serta kolom capital, maka tentunya di bagian butuh ketebalan plat yang lebih besar daripada kalau kita berikan drop panel. Kemudian juga tentunya ada penebalan ekstra di area sekitar kolom. Sistem plat datar atau flat plate ini dapat digunakan untuk struktur dengan bentangan umumnya 6-7,5 meter, kemudian beban hidup antara 2,5 hingga 4,5 kilonewton per meter persegi. Jadi untuk rumah-rumah tinggal rasanya masih masuk begitu ya, karena beban hidup rumah tinggal ataupun hunian itu 1,92. Jadi masih cukup terakomodir untuk bentang-bentang yang normal. Nah, kita langsung melihat dari dalam menentukan ataupun menghitung penulaan plat, tentunya kita harus mengetahui dulu momen yang bekerja pada plat tersebut. Jadi untuk plat dua arah, kita mengenal ada bentang pendek, ada bentang panjang. Nah, dalam hal ini, bentang panjang kita sebut dengan notasi L1, kemudian bentang yang lebih pendek kita sebut dengan notasi L2. Sehingga karena ada dua jenis bentangan tersebut, maka momennya juga akan kita hitung dua kali, yaitu momen arah panjang atau saya notasikan M0L, kemudian ada juga M0 arah pendek atau M0 short begitu. Nah, M0L tentunya adalah kita bisa anggap suatu balok itu dengan bentangan L1 gitu ya, L1. Kemudian bentang bersihnya dari muka kolom ke muka kolom kita sebut dengan LN1. Sehingga momen positif pada apa bentang bentang panjang ini M0L kita bisa hitung. M0L-nya adalah QU dikali L2. L2 adalah bentang tegak lurusnya. Jadi sebetulnya kita menghitung bagian porsi sekian gitu ya sobat struktur ya. Setengah L2 ke atas serta setengah L2 ke bawah. Kita hitung momennya. Kemudian dikali bentang bersih arah panjang per 8 tentang bersih kuadrat gitu ya. Kalau sobat struktur ingat, ini seperti rumus momen balok saja, sederhana seperdelapan Q dikalikan L kuadrat gitu ya, rumus momen sederhana. Kemudian untuk momen yang arah shortnya kita balik, jadi pengali QU-nya adalah L1-nya, jadi arahnya kita balik gitu ya, separuh ini ke sana begitu untuk mendapatkan momennya. Kemudian panjang bentangnya adalah ln2 pangkat 2 per 8 gitu ya. Jadi ini adalah perbedaan antara momen arah panjang dengan momen arah pendek. Nah, M0L dan M0S ini yang nanti kan kita bagikan ke dalam model plat gitu, ke dalam lajur kolom dan lajur eh, tengah gitu. Nah, ini koefisien momen ini sudah kita turunkan dalam modul ketiga, dalam modul sebelumnya. Saya akan
Saya tampilkan lagi hasil penurunan kita di modul sebelumnya. Jadi ini adalah angka-angka atau koefisien momen plat yang membagi M0L yang tadi sudah kita hitung dalam slide sebelumnya. Gitu ya. Sekali lagi ini adalah angka ini atau koefisien momen ini diturunkan untuk sistem plat tanpa balok dan untuk plat interior. Jadi untuk plat yang ada di bagian tengah, gitu ya, plat interior. Koefisiennya sudah bisa langsung sobat struktur gunakan seperti ini, begitu ya. Ini untuk arah panjang, kemudian untuk arah pendek sebetulnya sama saja, tinggal angkanya dibalik tadi ya. Kalau sobat struktur lihat 4875 di sini itu sebetulnya adalah sama dengan ini, begitu ya. 021 di sini itu sama dengan yang ini, begitu ya. Kemudian di bagian tengah 014S itu sama dengan ini, begitu ya. Tinggal diganti saja M0 kalau kita meninjau arah panjang maka gunakan M0L. Kalau meninjau arah pendek kita gunakan M0S. Ya, sekali lagi inilah untuk plat interior tanpa balok, koefisien kekakuan baloknya atau alfa F baloknya kita anggap 0. Nah, ini untuk plat eksterior atau plat tepi, koefisien momennya sobat struktur bisa gunakan seperti ini, jadi minus 0,26, 0,312, dan seterusnya. Jadi untuk plat yang berada di bagian sisi eksterior dari lantai bangunan. Nah, kalau kita sudah mendapatkan koefisien momennya, maka kita bisa gunakan untuk menghitung momen yang ada, pembagian momen yang ada di plat tersebut. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, kita dihadapkan dengan satu sistem flat plate seperti ini, eh, bentang pendeknya 6.000, bentang panjangnya 7.000. Kalau dilihat di sini adalah bentang ataupun jaraknya adalah as ke as kolom, ya. Setiap panel ditopang oleh kolom 500 kali 500. Ini adalah informasi kita 500 kemudian ukuran modul platnya 6 kali 7, panjang kolom atau tinggi kolomnya 3,6 meter, ada beban hidup merata, ada beban mati tambahan superimposed dead load 1,15 di luar berat sendiri plat. Kemudian gunakan FC prime-nya 27,5, F-width-nya 420, tebal platnya kita tentukan 220. Ini sudah kita hitung juga, sobat struktur bisa lihat di modul kedua dari pembelajaran kita tentang struktur beton lanjutan. Nah, langkahnya kita hitung 1,15, beban matinya adalah dari superimposed dead load-nya, ini 1,15. Kemudian ditambah berat sendiri plat 22 cm, 0,22 kali berat jenis beton, kita dapatkan QD-nya. Kemudian kita hitung Q ultimate-nya, kita gunakan kombinasi yang sederhana saja, 1,2 kali beban mati tambah 1,6 kali beban hidup yang 4,5 tadi ya, sobat struktur ya. Kita dapatkan QO-nya 14,916 kN per meter persegi. Nah, kita bagi dulu, karena kita mau meninjau pembesian ataupun penulangan arah eh, panjang dan arah pendek, gitu ya. Jadi yang ini adalah arah panjang, pembesian arah panjang, ini adalah arah pendek, short-nya, gitu ya. Nah, kita tetap sama untuk melakukan pembesian, kita bagi dulu lajur kolom dan lajur tengah. Jadi seperempat ataupun 0,25 dari L pendek. Jadi ini adalah 0,25 ataupun seperempat kali 6 gitu ya. Jadi ini seperempat kali 6. Karena L pendeknya adalah 6. Ini juga sama, seperempat kali 6. Kemudian ini ke sini juga seperempat kali 6. Sehingga sisanya adalah jalur tengahnya. Ini adalah sisa dari lajur kolom yang tadi kita sudah hitung. Untuk arah pendeknya sama juga, ini adalah seperempat dikali 6. Gitu ya. Kemudian ini juga adalah seperempat tambah seperempat. Jadi ini adalah setengah dikalikan 6. Gitu, ya. Ini adalah pembagian lajur tengah dan lajur kolomnya, atau dalam istilah yang disebut kolom strip sama middle strip, gitu ya, struktur. Nah, kita cek untuk plat interior dulu. Plat interior artinya adalah plat yang ada di bagian tengah ini, gitu ya, sistem plat yang ada di tengah itu. Kita cek dulu. Nah, saya hapus dulu yang ini. Jadi sistem yang akan kita cek itu adalah bagian ini, gitu ya. Bagian ini. Nah, kita akan cek untuk plat interiornya di sini. Ini plat interior untuk apa? Arah memanjang. Gitu. Kemudian nanti kita akan juga cek untuk plat yang eksteriornya, yang
sorry, yang bagian ini, yang bawah sini. Ini adalah eksterior, bagian ini. Kemudian yang ini adalah bagian sudut ataupun corner, gitu ya. Jadi kita akan cek yang bagian interior dulu. Nah, kita cek geser dua arah pada jarak D/2 dari muka kolom. Jadi kolom kita 500 kali 500, kita ambil jarak D/2 ke kiri, kanan, dan atas bawah, gitu ya, D/2. D-nya dari mana? D-nya adalah D rata atau tinggi efektif sama dengan tebal plat total dikurangin selimut dikurangin diameter tulangan plat. Nah, kita akan gunakan coba diameter 16 sehingga D ratanya tinggi efektifnya 184. Sehingga 184 kita tambahkan ke muka-muka kolom, kita dapatkan area untuk pemeriksaan geser pons atau dua arah yaitu 0,684. B0-nya kita hitung yaitu keliling daripada ini bagian yang akan kita cek terhadap geser dua arah. Jadi kita hitung keliling bagian biru itu, kita dapatkan B0-nya 2736. PU-nya kita hitung dari luas modul plat L1 kali L2 dikurangin area geser pons tadi yang ini ya. Sebuah struktur kita hitung luasnya karena ini persegi 4 persegi begitu ya. Kita tinggal eh, 684 dikali 684 gitu ya, dikalikan QU-nya dari beban ultimate yang tadi sudah kita hitung. Kita dapatkan gaya geser yang bekerja 619. Kita cek VVC dengan menggunakan persamaan pada 22652. V-nya 0,75, 0,33 tetapan. Satu adalah faktor terhadap beton berat normal, akar FC prime. B0 tadi kita sudah dapat, ini di sini B0-nya. Itu kemudian D rata tadi 184 ya sobat struktur ya. Itu kita hitung cek VVC-nya 653 kilonewton. Artinya sudah lebih besar daripada VU yang terjadi ya. Jadi geser ponsnya oke. Kemudian kita cek juga geser satu arah pada jarak D dari muka kolom. Nah, jadi jarak D kita hitung pias ini yang diarsir begini ya. Kita hitung lebar pias panjang piasnya, kemudian lebarnya ini kita ambil untuk 1 meter gitu ya. Jadi ini 1 meter. Nah, X-nya berapa? X-nya adalah 7.000 per 2, yaitu ini 7.000 per 2 adalah sekian. Ini 7.000 per 2, 3.500 di sini sobat struktur. Itu. Kemudian kita kurangi dengan D per 2, jadi kita kurangi dengan D per 2 di sini, D per 2. Ya, kemudian kita kurangi dengan sorry, bukan D per 2 tapi lebar kolom per 2, 500 per 2. Kemudian kita kurangi dengan D, kita dapatkan X-nya 3066. Gitu ya. Kita hitung gaya geser pada satu arah, QU dikali luas bidang yang diarsir itu. 1 dikali 3066, kita dapatkan VU-nya gaya geser yang bekerja adalah 45,73. Sekali lagi kita hitung VVC-nya dengan menggunakan untuk geser satu arah ada di pasal 22551. Seperti halnya rumus untuk geser balok ya, kalau sobat struktur lihat. V 0,17 lambda akar FC prime BD gitu ya. V-nya 0,75. Nah, kita masukkan B-nya 1000 karena lebar satu strip tadi 1000 didapatkan VVC-nya 123 sudah lebih besar daripada kebutuhan yaitu 45. Jadi secara cek geser satu arah juga sudah oke juga ya. Kemudian kita cek lakukan hal yang sama untuk panel plat yang eksterior untuk kolom luar. Nah, bedanya adalah B0-nya adalah sekian ya ini. Ini adalah B0-nya gitu ya. B0-nya kita hitung 1868. Kita hitung beban geser yang bekerja pada bagian apa ini? Bagian plat, bagian kolom yang akan kita tinjau ini untuk geser ponsnya. Kita hitung gaya gesernya 329. Sama seperti contoh sebelumnya, PVC kita hitung, kita dapat 446. Sudah lebih besar daripada 329 ya. Jadi sudah oke untuk cek geser dua arah untuk kolom eksterior. Kemudian geser pons pada kolom sudut corner kita cek juga. Jadi di sini untuk bagian gesernya adalah X-nya ini 500 tambah D per 2, kemudian B0-nya berarti adalah bagian ini yang akan kita cek. Ya, ini adalah bagian B0-nya. Di B0-nya kita cek 1276, kita hitung ya. Gaya geser yang terjadi kita hitung juga 176,56.
Kemudian VVC atau kapasitas geser satu arah dari eh, kolom sudut kita dapatkan 304. Ini sudah lebih besar daripada 176. Ini sudah oke juga, begitu ya. Nah, jadi kita sudah cek geser pons, geser satu arah pada setiap kolomnya. Lalu berikutnya kita hitung momen statik total terfaktor dalam arah panjang dan pendek seperti yang di slide sebelumnya. Kita hitung M0L, QU, ini QU, kali L2-nya adalah, kalau untuk arah panjang berarti L2-nya adalah yang 6-nya gitu ya. Jadi yang ini gitu. L2-nya adalah si 6-nya. Kemudian Ln1 berarti adalah 7 karena bentang bersih kita kurangi dengan ukuran kolom gitu ya. Jadi Ln1 adalah bentang bersih dikurangi bentang L1 dikurangi ukuran kolom. Kita hitung M0 arah panjang, M0 arah pendek kita dapatkan juga. Nah, sekarang ini akan kita bagi ke lajur kolom dan lajur tengah gitu ya. Jadi momen-momen ini. Nah, kita lihat dulu arah panjang. M0-nya sudah kita hitung, kita sudah punya koefisien-koefisien ini, tinggal kita kalikan dengan M0L-nya masing-masing, gitu ya. Jadi ini kalau angka-angka ini kita kalikan dengan M0L ini, maka kita dapatkan momen yang bekerja pada momen negatif lajur kolom, momen positif lajur kolom, momen negatif lajur kolom, momen negatif lajur tengah, momen positif lajur tengah, momen negatif lajur tengah, dan seterusnya. Nah, kalau sudah mendapatkan besaran momen, maka langkah berikutnya adalah kita bisa menghitung tulangannya, gitu ya. Jadi kan kita hitung, saya akan ambil satu contoh saja, yaitu untuk yang momen plus 99,26. Jadi saya akan ambil contoh di bagian penghitungan tulangan di lajur kolom momen positif, gitu ya. Nah, kita anggap sebagai balok saja, sederhana, lebarnya 3.000, ya, kemudian tingginya 220. Jadi 3.000 adalah tadi ya lebar ini. Ini adalah 3.000. Nah, di sini adalah 3.000-nya, baloknya seperti itu, gitu ya. Nah, sekarang kita hitung, kalau kita punya balok lebarnya 3 meter, tinggi 220, hitung D efektifnya, tebal dikurangi selimut dikurangi diameter tulangan per 2. Hitung MU-nya tadi sudah ada dari cara direct design method 99,26. SC prime, Euclid biasa, kita gunakan rumus hitung rho untuk balok. AS sama dengan rho dikali BD, B-nya 3.000, D-nya 192. Jangan lupa cek terhadap AS min, maka kita temukan bahwa untuk lajur kolom, momen positif kita butuhkan 7D16. Ya. Nah, kita bisa atur, kita pasang D16 jarak 400. Cek terhadap syarat jaraknya, harus terkecil antara 2H dan 450. Nah, ini sudah masuk, gitu ya. Nah, ini adalah kurang lebih hasil pembesian untuk arah panjang. Tadi hasil kita adalah D16400. Sobat struktur bisa hitung untuk kebutuhan daerah momen negatifnya, gitu ya. Juga untuk daerah lainnya, sobat struktur bisa cek angka-angka ini. Nah, hal yang sama untuk arah pendek, koefisiennya sama, tinggal M0S-nya saja yang kita ganti 394. Kita dapatkan momen-momen pada lajur kolom dan lajur tengah. Kita berikan penulangan untuk arah pendek, itu ya. Untuk arah pendek kita berikan penulangan. Nah, sobat struktur bisa gabungkan penulangan arah pendek dan arah panjang dalam satu gambar. Ya, di sini saya pisah agar sobat struktur bisa melihat perbedaan penulangannya, begitu ya. Sama juga untuk plat eksterior, kita sudah hitung M0L-nya untuk bagian eksterior. Kita gunakan koefisien-koefisien untuk plat eksterior kita, ya. Nah, kemudian juga caranya sama untuk selanjutnya menghitung penulangan plat pada plat bagian eksterior. Ini saya tinggalkan pada sobat struktur untuk berlatih begitu ya, bagaimana menghitung penulangan hingga menghasilkan gambar. Nah, produk kita sekali lagi adalah sebagai seorang perencana, produk kita adalah gambar, bukan hitungan, karena gambar adalah hal yang akan dipakai oleh pelaksana di lapangan, begitu ya. Sehingga kita sebagai perencana juga harus bisa menerjemahkan hasil perhitungan kita tadi, contoh seperti ini, kita pasang di 16 jarak 400, bagaimana mengatur di pemasangan di lapangannya, kita harus tuangkan dalam gambar, sehingga dokumen
perhitungan dengan gambar ini harus sinkron dan merupakan suatu data yang valid. Ya. Baik, mungkin demikian dulu sobat struktur yang bisa kita pelajari tentang contoh perhitungan kebutuhan tulangan lentur pada sistem plat datar. Mudah-mudahan berguna untuk sobat struktur semuanya. Sampai jumpa dalam modul berikutnya. Salam struktur.